saat kita ngerasa kalau diri kita tuh nggak berguna, ya jangan sepesimis itu sih. Insya Allah dengan kita nggak beli nasi kotak gitu ya, 15.000 mungkin atau 25.000 isi ayam, orek sama nasi, itu bisa ngebantu banyak orang sebenarnya. Semoga kita sadari itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cerita Gal hari ini. Jadi hari ini gue mau bahas terkait dengan logika dasar. Emang ya Jumat Barokah tuh solusi ekonomi gitu ya. Ya jadi gini, gue berangkat dari keresahan gue pribadi ya dan pengalaman gue pribadi gitu. Mungkin pengalaman orang beda dengan gue gitu. Jadi gue kuliah di Malang gitu kan selama 4 tahun. Dan tiap kali Jumatan itu gue seneng banget karena ada nasi gratis, lumayan buat mahasiswa gitu kan, menghemat uang. 10.000, 15.000 ya lumayan gitu kan. Dan ya gue ngeliat tiap kali habis Jumatan tuh kayak heboh gitu loh, orang langsung ngantri mau minta nasi gitu kan, ada yang bagi-bagi nasi box, ada yang bagi kue gitu kan. Dan pas gue pindah ke Jakarta, gue pindah ke Jakarta dan gue ngeliat kok masjid garing banget ya Jakarta ya, apa mungkin gue yang salah masjid atau mungkin gue yang gak pernah ngeh gitu loh kalau udah bagi-bagi nasi gitu kan, itu bagi-bagi makan Jumat Barokah lah gitu. Tapi pas ngomong itu anehnya Masya Allah besoknya tiba-tiba gue ngomong sendiri atau dia besok ngomong sendiri dalam hati, dia besoknya ada apa bagi-bagi pisang sama roti gitu rutin gitu. Dan mungkin di masjid ada ya bagi-bagi nasi ya, mungkin gue aja yang kurang explore gitu. Tapi poinnya bukan tentang di situ gitu. Tapi kayak gini, karena gue mikir kayak aduh Jumatan sepi banget ya, kalau habis Jumatan nggak bagi-bagi apa gitu ya. Akhirnya gue coba iseng-iseng bikin takdir susu kurma gitu kan. Jadi orang-orang gue open donasi, siapa yang mau beli susu kurma gue nanti gue bagiin buat ada Jumatan itu, buat jamaah Jumat gitu kan, jamaah asal Jumat gitu, dengan harga yang di bawah harga pasaran. Karena bisa gue jual 25.000, itu gue jual 20.000 gitu kan, untuk harga di seller biasanya. Nah terus kalau ada yang bilang Jumat Barokah tuh modus buat cuan aja tahu, atau mungkin untuk keuntungan pribadi dan oportunis gitu. Oke, menurut gue kalau kayak gitu terlalu sempit ya. Karena ini menurut opini gue ya, serah orang mau berpendapat seperti apa ya. Karena emang gue lihat nggak ada hadis ataupun dalil yang mengharapkan hal tersebut gitu loh, untuk Jumat Barokah tuh kita ambil keuntungan haram gitu. Karena ya pasti pendapat ulama ya, yang berpendapat kayak kalau bagi-bagi aja nggak usah ambil untung gitu kan. Tapi kan yang namanya orang kan gini loh. Kalau kita bilang namanya keuntungan pribadi, menurut gue nggak sih. Karena kalau keuntungan pribadi itu misalnya orang beli barang sama kita gitu kan, 5 juta gitu. Oke, dia beli bayar 5 juta, tapi kita nggak kasih uangnya, itu namanya penipuan kan. Dan itu benar-benar keuntungan pribadi kan, diuntungin cuma dia doang gitu. Terus kalau oportunis, ya bisa jadi oportunis kalau dia dalam Jumat Barokah yang dijual itu harganya nggak harga pasaran, tapi harga di atas pasar, biar seakan-akan untung lebih gitu kan. Itu nggak boleh banget menurut gue gitu. Dan memang ada ulama juga memperbolehkan kalau boleh untuk apa namanya Jumat Barokah dengan kita ambil keuntungan, ya yang penting sama-sama ridho gitu kan gitu. Terus kalau kita bilang, kalau gue bilang apa namanya terlalu sempit untuk bilang itu keuntungan pribadi gitu, itu kenapa? Karena kalau kita berpikir dari hulu hilir ya, pas gue ikut waktu itu apa seminar di Topi Diksi Masyarakat Ekonomi Syariah gitu, pengisinya bilang gini, kalau baik kita buka donasi gitu, open Jumat Barokah, nasi kotak isi ayam sama tempe gitu kan, isi nasi juga gitu. Nah, apakah diuntungkan cuma penjual nasi kotak? Ya enggak juga gitu. Yang diuntungkan siapa? Penjual ayam ya kan, penjual pakan ayam ya, karena kan ayam butuh pakan pasti nantinya kan, pas untuk berkembang kan, supaya bisa dimakan dagingnya. Penjual obat ayam, penjual kandang ayam gitu. Nanti juga terlepas dari itu, yang diuntungkan juga orang yang nganter ayam dari kandang ke pasar itu, penjual di pasar juga diuntungkan dari penjual ayam tersebut gitu kan. Terus tempe misalnya, petani kedelai, pengolah tempe, penjual pupuk untuk tumbuhan kedelai itu kan. Terus nanti penjual di pasar gitu, dan juga penjual kecap, tapi orang pakai kecap, yang biasanya penjual bawang, tapi orang pakai bawang misalnya kan, pakai garam, penjual garam gitu kan. Dan kotak penjual kotak buat nasi kotak, penjual nasi petani padi gitu. Pokoknya semua tuh dari hulu hilir tuh ada gitu, pasti diuntungkan, bukan cuma penjual nasi kotak pribadi gitu. Dan kalau kita bilang cuma penjual nasi kotak pribadi yang diuntungkan, itu sempit banget menurut pemikirannya. Terus dari situ berarti gimana gitu ya, kalau gue lihat ya, semestinya tuh masjid itu bisa menjadi tempat untuk endorse ya, untuk yang mungkin Jumat Barokah di open lah gitu, untuk usaha-usaha gitu, bikin proposal gitu, siapa yang mau untuk usahanya di endorse di Jumat Barokah gitu kan. Jadi dananya itu nggak cuma disimpan dan didiamin aja gitu kan. Kayak juga kemarin gue bagus banget tuh untuk bagi-bagi nasi, bagi-bagi apa gitu kan. Dan usahanya untuk menghabiskan dana kas sini gitu kan. Kesimpulannya apa sih dari ini gitu?
Ya sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh lagi, Jumat Barokah ini bisa jadi solusi ekonomi ya, karena bagaimana enggak gitu. Pertama, ini gue bilang ini diuntungkan bukan cuma sebagai penjual nasi tersebut, tapi yang supplier-supplier itu juga diuntungkan gitu kan. Dan juga orang yang diuntungkan juga orang yang mungkin habis Jumatan gitu kan, dia nggak ada duit gitu, dia butuh makan kenyang gitu misalnya. Ya udah, akhirnya dia pas Jumatan dikasih makanan, ya berarti dia menghemat uang dong untuk makan dong. Yang diuntungkan juga orang yang dapat itu gitu loh. Dan orang yang memberi pun juga diuntungkan secara keagamaannya gitu ya, kayak misalnya dapat pahala gitu karena ngebantu orang gitu. Terlepas dari apakah dia yang ngebagi-bagiin dengan program donasi dia biayain segini itu dapat pahala apa enggak, kita nggak tahu, karena bukan kita yang menentukan pahala atau enggak gitu kan, karena ya Allah nentuin itulah. Itu opini gue ya gitu ya. Dan apa namanya, poinnya adalah kan innamal a'malu binniyat ya. Kalau kita emang Jumat Barokah, niat kita jangan cuma cari untung, tapi juga ngebantu bagaimana kita ini usaha nih, bisnis nih, nanti biar makin baik demand juga menguntungkan orang-orang yang supply bahan-bahannya ke kita gitu loh. Dan kesimpulannya apa? Seharusnya masjid itu bukan, ibadah itu bukan cuman sholat dan zikir ya, tapi gimana cara di masjid itu bisa ngebantu nge-endorse usaha-usaha sekitar dan masyarakat gitu. Kayak ya zaman Rasul kan juga, Rasul bukan cuma bangun masjid kan, tapi juga bangun pasar kan. Ya bagaimana cara ngebuat market itulah. Ya mungkin ngomong gampang, dan ya gue coba untuk praktekin sendiri ya. Memang kalau untuk sendiri susah ya. Gue juga tuh alhamdulillah keuntungan dari suku kurma itu bisa dijadiin, di convert lagi. Jadi keuntungan dari suku kurma itu kemarin dioper lagi buat usaha UMKM yang jual nasi ayam itu, untuk bagi-bagi nasi hari Jumatnya gitu kan. Dan gue sempat bilang ke pengurus masjidnya, Pak boleh nggak disebutin nama usahanya, sama ya diniatin lah buat almarhum suaminya yang udah meninggal gitu. Karena gue mikirnya dia kan almarhum suaminya kan muazin di situ, biar bisa doain bareng-bareng gitu loh, Allah maghfir lahu warahmu gitu, kayak ya doain lah gitu kan, disebutin gitu. Terus kenapa gue pengen sebutin nama usahanya, ya biar apa namanya, orang tuh tahu gitu loh, ini usaha di sini gitu. Dan kalau pengen beli bisa di beliau gitu, sekalian promosi dan endorse, dan masjid bisa jadi tempat untuk endorse usaha-usaha masyarakat gitu loh. Tapi beliau malah bilang oh itu takutnya malah jadi negatif untuk buat yang lain mas, karena nggak semua kebagian gitu. Oh terus ya gue bilang, terus dia bilang bukan mas doang yang pertama kali bagi-bagi nasi di sini. Aduh kenapa harus ngomong gitu ya, gue juga bingung ya. Kayak ya kan niat gue bukan pengen ria, gue cuma pengen endorse nih usaha-usaha ini loh. Dan gue nggak perlu sebut nama gue, cukup sebut ya nama usaha ini biar masjid itu di tempat endorse gitu loh. Dan gue bilang aja, tapi nggak dibahas habis itu ya, kalau memang takut apa nggak kebagian semua, ya kita bagi kupon aja. Kayak di masjid gue ini Malang itu, yang di Masjid Raden Fatah di UB itu, seingat gue tuh ada voucher. Jadi yang datang pertama kali itu baru kebagian nasi. Jadi nggak yang habis sholat Jumat salam langsung buru-buru ke belakang gitu ambil nasi gitu, takut gak kebagian. Tapi yang udah pasti kebagian karena dia udah punya vouchernya gitu loh. Ya intinya apa? Ya balik lagi, gue berharap dari video ini kita jadi termotivasi untuk Jumat Barokah itu bukan cuma untuk keuntungan pribadi, tapi untuk ngebantu supplier-supplier kita gitu loh. Dan juga masjid bukan cuma tempat untuk sholat dan zikir, tapi jadi tempat untuk bisa ngebantu perekonomian umat dengan cara membantu promosikan usaha-usaha lokal. Dan ya balik lagi, Nabi yang gue lihat dalam sejarah ya, bukan cuma ngebangun masjid, tapi juga ngebangun pasar. Gitu aja sih ya. Segitu aja video gue, semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas ya mohon maaf. Ya segemuk-gemuk ikan paus ada tulangnya, sekurus-kurus ikan teri ada dagingnya, ambil dagingnya buang tulangnya. Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam berbisnis ya. Maka dari itu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.